Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodiatun Mardia di channel tutorial coding. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tools-tools yang akan kita gunakan nanti untuk membuat sebuah codingan atau sebuah website tentunya dari dasar. Oke, yang pertama kita akan searching dulu apa aja toolsnya dan kita download. Let's go. Nah, yang pertama kan kawan, kita harus mendownload namanya dulu. Oke, namanya adalah Visual Studio Code. Nah, di sini berhubung saya sudah mendownload, saya akan memberitahu ke kalian cara mendownloadnya aja ya. Nah, di sini untuk kalian pengguna macOS, kalian bisa mendownload di sini Windows 64-bit dan Linux 64-bit juga kalian bisa download di sini. Nah, ini adalah linknya. Nah, kemudian apa sih fungsinya dari Visual Studio Code? Nah, Visual Studio Code itu sendiri nantinya kita bakal gunain untuk ngoding-ngoding, merupakan seperti wadahnya, tempatnya untuk membuat sebuah kode. Nah, Kak, selain Visual Studio Code itu ada apa aja sih? Nah, selain ini kita bisa pakai namanya Sublime Text. Nah, ataupun namanya adalah Notepad++. Nah, ini beda lagi sama Visual Studio Code. Nah, Kak, kenapa sih Kakak menyarankan Visual Studio Code? Nah, kalau saya lebih enakan pakai Visual Studio Code karena di sini lebih lengkap juga. Nantinya juga dijelaskan di sini banyak extension yang nantinya bakal memudahkan kita dalam ngoding dan Visual Studio Code juga merupakan salah satu produk dari Microsoft. Jadi udah emang recommended banget sih kalau menurut saya. Nah, yang kedua, apa lagi sih Kak yang dibutuhin selain Visual Studio Code? Nah, yang kedua kita akan membutuhkan namanya exam. Nah, apa itu exam? Exam itu sendiri merupakan sebuah server nantinya buat menampung website kita. Kalau semisal kita browser di sini, nanti kita akan muncul website kita. Itu kalau semisal secara lokal ya teman-teman, bukan sebelum di hosting. Nah, kemudian untuk gimana sih cara memakainya atau gimana sih cara membuatnya? Nah, mari kita coba untuk membuatnya. Nah, sebelum kita membuat, kita akan mempelajari tentang HTML. Nah, apa itu HTML? Tada. Nah, kita akan mulai dari sini. Nah, yang pertama, HTML itu sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, perlu dijelaskan kembali ya teman-teman. Nah, HTML itu sendiri bukan merupakan bahasa pemrograman. Nah, yang kedua, HTML merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman website. Nah, wajib banget kita pakai HTML itu sendiri. Nah, ketiga, HTML menggambarkan struktur halaman website. Nah, nanti di HTML itu sendiri ada struktur seperti ada kepalanya, ada bodinya, ada footernya, ya seperti surat itu sendirilah. Kan ada bagian-bagian strukturnya gitu. Nah, keempat kita akan dari HTML itu ada serangkaian elemen. Nah, HTML itu sendiri juga memberitahu browser secara menampilkan konten itu sendiri. Kemudian contohnya adalah di sini. Nah, ini sorry, di sini yang pertama contohnya adalah kita pertama dart type. Oke, kita lanjutkan. Contohnya di sini. Nah, di sini merupakan contoh file HTML standar ya teman-teman, atau simple kita sebutnya teh. Nah, di sini akan dijelaskan pertama
type HTML itu menjelaskan bahwa ini merupakan file HTML. Nah, yang kedua, tanda ini merupakan HTML bakal dibungkus oleh sebuah kurung siku HTML dan ditutup juga oleh kurung siku HTML. Nah, di sini biasanya kalau HTML itu misalnya depannya kayak gini, pasti belakangnya sama, cuma dibungkus slash atau garis miring. Nah, yang kedua, di HTML itu sendiri ada berapa bagian sih, Kak? Nah, di sini contoh sederhananya ada head atau kepalanya, nantinya tuh munculnya yang di semisal kita browsing tuh di sini. Bakal muncul kayak judulnya, terus alamatnya gitu. Nah, di sini titelnya tuh bukan titel yang benar-benar di bodinya, bukan. Tapi titel ini masuk di dalam head, di kepalanya, berarti dalam artian merupakan nantinya bakal masuk di dalam sini, di sebuah jendela waktu kita search. Nah, yang ketiga ada namanya body. Nah, body itu apa? Body itu nantinya bakal ada di sebelah sini tempatnya. Nah, kemudian di dalam body itu sendiri juga ada H1, P, BR, dan lain-lain. Nah, mari kita coba eksekusi. Nah, berhubung saya udah memiliki Visual Studio Code, mari kita langsung eksekusi kodenya. Nah, yang pertama, gimana sih cara bikin HTML? Nah, yang pertama, berhubung tadi saya baru bikin ya. Kita hapus dulu tadi. Ini kita hapus dulu, biar kita langsung bikin, oke? Yang pertama, kita ctrln atau untuk membuat baru. Nah, jangan khawatir, di sini kita langsung ctrl, shift, dan S untuk menyimpannya. Nah, kita simpan mau di folder mana? Yang pastinya yang pertama kita bakal di semisal tadi exam kalian disimpannya di C, kalian bisa klik di C, kemudian exam. Nah, yang di sini kalian harus milih di htdoc. Terus kalian bikin folder. Kalau saya tadi udah bikin ya, namanya HTML. Nah, saran saya untuk HTML pertama kita bikin namanya index, biar nantinya langsung muncul di pertama itu. Nah, langsung ketik HTML. Nah, ini sudah menjadi file HTML. Gimana sih Kak penulisan untuk menjadi HTML? Nah, yang pertama, halo sahabat coding semuanya. Kembali lagi kita untuk membahas tentang file HTML. Nah, HTML di sini ditandai oleh tulisan ini, type HTML. Kemudian nantinya HTML itu sendiri juga dibungkus oleh kurung siku HTML dan bakal ditutup oleh kurung siku HTML. Nah, kebanyakan nantinya bakal kayak gini ya kawan-kawan. Jadi semisal nantinya ada title, belakangnya ada title juga, ditambah slash gitu. Nah, di dalam HTML itu ada apa sendiri sih? Nah, di dalam HTML itu terdapat, kalau saya sebut ini merupakan HTML sederhana ya teman-teman. Nah, di sini ada head atau kepalanya. Nah, kedua ada body-nya. Nah, di head itu sendiri nantinya penempatannya di mana sih? Nah, head itu sendiri nanti penempatannya adalah di jendela pas kita browse gitu. Nah, nanti di sini ada tulisan judulnya tuh apa gitu. Semisal title judulnya apa. Terus nanti di dalam body nanti munculnya di mana sih? Body itu nantinya di layar utamanya di sini. Nah, daripada kita mengawang-awang atau kita terlalu berpikir gimana-gimana tapi nggak praktek, kita coba praktekin aja yuk. Nah,
Dulu saya lihat dulu. Oke, masih rekaman. Gimana cara prakteknya? Yang pertama, kan kita tadi udah download tuh namanya Visual Studio Code. Nah, kita buka dulu Visual Studio Code. Oh ya, sebelumnya saya tadi sempat belajar ini ya, bikin indeks. Kita hapus aja dulu. Nah, gimana sih cara membuat file HTML-nya, kawan-kawan? Nah, yang pertama kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini kita double klik. Maaf ya teman-teman, di sini agak lemot soalnya terkendala di laptop saya. Kemudian terang. Nah, ini masih kosong ya kawan-kawan. Abaikan yang ini. Yang ini yang udah pernah saya otak-atik. Nah, gimana cara memulainya? Yang pertama, kita langsung ctrln atau untuk membuat file baru. Nah, di sini kalian jangan bingung. Kita langsung aja ctrl, shift, dan S. Tekan secara bersamaan. Kemudian untuk kita mengesave-nya, kita cari folder exam. Tadi kita downloadnya di mana? Saya sendiri tadi di folder di C, kemudian di exam. Nah, kawan-kawan, di sini juga sangat penting kita meletakkannya jangan asal kita letakkan di sini, tapi kita langsung letakkan di htdocs. htdocs kita letakkan di sini. Nah, berhubung tadi saya udah bikin folder ya kawan-kawan, kita langsung masukin di folder HTML. Nah, di sini saya saranin untuk kalian itu men-save-nya dengan nama index.html. Kenapa index.html? Nah, index itu nantinya bisa kita langsung proses langsung ke browser. Soalnya nantinya kalau semisal kita bikin file dengan nama lain, nantinya bakal tidak langsung ke indeksnya. Jadi nantinya kita bakal milih di situ sebuah folder, kita bakal ngeklik lagi di browsernya. Jadi kita lebih mudah pakai index.html. Oke, kemudian kita save ya teman-teman. Nah, pas udah kita save, ini sudah merupakan file HTML. Nah, gimana sih cara membuat teks seperti tadi, seperti ini? Nah, sangat mudah ya kawan-kawan. Kalau kita pakai Visual Studio Code, kita perlu mengetikkan HTML. Nah, kita tunggu nanti di sini banyak disediain oleh Visual Studio Code. Kita mau milih yang mana? Nah, saran saya langsung pakai HTML5 karena yang terbaru. Nah, kita enter. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, di sini saya jelaskan lagi kembali tentang ini menjelaskan tentang file HTML, menjabarkan bahwa ini merupakan HTML. Nah, kemudian ini dan ini merupakan pembungkus dari HTML itu sendiri. Di dalamnya itu ada apa aja. Nah, termasuknya ada head. Nah, head itu nantinya bakal masuk di sini ya, teman-teman. Sorry. Nantinya bakal di sini. Nah, kemudian ke sini lagi. Nanti di sini ada title, judul yang mau kita bikin itu apa. Nah, kemudian di sini ada body. Nah, itu nantinya bakal jadi intinya kita. Nah, nanti ditutup oleh HTML. Oke, kita mulai dari membuat titelnya ya, teman-teman, biar nggak terlalu membayangkan. Biar langsung praktek. Yang pertama kita bikin contohnya HTML pertamaku. Nah, kemudian kita save ctrls. Nah, kita langsung masuk ke exam. Nah, berhubung tadi udah buka. Nah, kawan-kawan di sini juga perlu diperhatikan ya. Kita harus men-start tadinya kayak gini kan. Kita perlu men-start yang mana aja sih yang harus kita start untuk memulainya. Nah, yang terpenting adalah kita men-start Apache, kemudian MySQL. Nah,
Kemudian kalau sudah selesai, kita tunggu dulu. Nah, ini kan udah. Kita langsung ke Chrome atau browser kalian. Kita klikkan localhost. Kemudian tadi filenya itu namanya apa? Nah, kenapa ini kosong? Kita kembali lagi ke sini ya teman-teman. Nah, kenapa itu kosong? Karena kita belum mengisi bodinya. Nah, kenapa ini ada tulisan HTML pertamaku? Karena kita baru mengisi titelnya. Nah, titelnya itu sendiri bakal muncul di sini, bukan di sini. Nah, gimana cara kita agar menulis judul di sini atau menuliskan font di sini? Nah, gini caranya. Kita masuk ke body. Kemudian di sini kita pilih H1. Ini adalah HTML pertamaku. Nah, kemudian kita save. Kita refresh di sini, refresh F5. Nah, ini bakal muncul di sini ya, teman-teman. H1 itu buat apa? Nah, H1 itu sendiri kita gunakan untuk font terbesar kita, untuk size font terbesar kita. Nah, nantinya ada H2. Kita nanti go live aja ya. H2 misalnya saya sedang belajar. Nah, sorry. ls go live. Oh, sorry. Di sini F5. Nah, kenapa di sini lebih kecil? Karena ini menuliskannya saya menggunakan H2 ya teman-teman. Jadi dari H1 ke H2 semakin tinggi ininya angkanya, maka semakin mengecil. Nah, kemudian kita menuliskan P atau paragraf. Nah, kita langsung aja pakai lorem. Nah, lorem itu apa sendiri? Kita langsung coba di sini F5. Nah, lorem ini paragrafnya normal ya tulisannya. Kemudian setelah ini, Kak, gimana sih cara kita agar semisal kayak nantinya bakal enter terus langsung kita nulis, nggak langsung seperti ini. Sorry, masih grogi. Nah, semisal ini. Nah, kita misalkan akan menggunakan BR. Sekian dulu ya kawan-kawan video kali ini. Nantinya kita bakal membahas HTML lebih lanjut, lebih lengkap juga. Nah, ini untuk yang tadi kita pelajari ya kawan-kawan. Nantikan di video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Happy enjoy.